Di sebuah desa nelayan yang damai, hiduplah seorang ibu yang penuh kasih bernama Ibu Mande bersama anaknya Malin Kundang. Sejak kecil, Malin dikenal sebagai anak yang rajin, tetapi kemiskinan membuatnya selalu merasa tidak puas. Pada suatu hari, di siang yang cerah, desa nelayan kedatangan saudagar kaya ternama yang mampir untuk berlabuh. Malin kecil melihat saudagar itu dengan tatapan mata yang berbinar kagum, berharap dirinya akan menjadi seperti itu di masa yang akan datang kelak. Sore itu juga, Malin sedang berbincang bersama sahabatnya, Raka. Malin, tau gak sih? Tadi ada pedagang kaya, dia datang tadi siang tuh lagi nyari anak seusia kita buat belajar dagang sama dia sekalian pergi rantau. Oh ya? Itu merupakan kesempatan bagi kita untuk belajar berdagang dan agar kita bisa menjadi orang yang kaya. Iya makanya, ayo coba. Baiklah kalau begitu, aku izin dulu ya dengan ibuku. Oke. Suatu hari aku juga akan seperti dia. Aku akan meninggalkan desa ini. Aku akan menjadi kaya dan aku tidak akan kembali sebagai orang miskin. Hidupku akan berbeda, sangat berbeda. Nak, apa yang sedang kau pikirkan? Ibu melihatmu merenung dari tadi di sini. Bu, tadi aku menerima kabar, datang seorang saudagar. Saudagar itu memberikan kesempatan aku untuk menjadi orang yang kaya. Oleh karena itu, aku ingin meminta izin kepada ibu agar diizinkan untuk pergi bersama saudagar itu. Malin anakku, kamu sudah dewasa. Ibu yakin ini adalah jalan yang harus kamu tempuh. Tetapi ingat, saat kamu kembali dengan apa yang kamu cari, bukan karena kekayaan, melainkan kebahagiaan sejati. Ibu percaya padamu, Malin. Bu, aku janji aku akan kembali dengan semua yang ibu inginkan. Kekayaan, kehormatan, dan aku akan mengubah hidup kita. Aku akan memberi ibu rumah yang layak, dan kita tidak akan hidup dalam kekurangan lagi. Keesokan harinya, Malin sudah siap untuk pergi merantau bersama sahabatnya dan saudagar kaya. Jangan lupakan ibu, Malin. Ibu percaya padamu. Jangan sampai kekayaan merubah dirimu. Kamu harus ingat siapa dirimu dan dari mana asalmu. Baik Bu, Malin berjanji tidak akan terpengaruhi oleh kekayaan. Terima kasih lagi Bu atas izinnya. Aku berjanji akan kembali menjadi orang yang hebat. Tenang saja Bu, gak usah khawatir. Malin akan kembali lebih baik dari sebelumnya. Kami akan meraih segalanya di saat kita merantau nanti. Malin dan Raka bergegas pergi bersama saudagar kaya yang mereka temui siang tadi untuk segera berlayar bersama. Saudagar pun menyambut kedua pemuda itu dengan hangat dan segera mengangkat jangkarnya untuk pergi berlayar. Itu anaknya mau kemana, Bu? Oh, dia merantau, Pak. Dia akan menjadi saudagar kaya yang akan membanggakan desa ini. Wah, mulia sekali ya, Malin. Setelah sekian waktu berlayar, akhirnya mereka sudah menetap di negeri yang jauh, di mana mereka belajar untuk berdagang. Malin dan Raka sedang berguru ke sang saudagar kaya. Mereka sedang mempelajari teknik negosiasi yang baik dan benar. Negosiasi bukan hanya soal harga, tetapi memahami keinginan lawan bicara, apa yang bisa kalian tawarkan yang memenuhi kebutuhan mereka. Tapi bagaimana kita bisa tahu apa keinginan mereka, Pak? Di bahasa tubuh, tanyakan hal yang penting bagi mereka, seperti kualitas atau status, bukan sekedar harga. Kesabaran juga kunci, jangan terburu-buru. Selesai berbincang mengenai negosiasi, Malin dan Raka mulai bercanda kecil dengan sang saudagar. Tiba-tiba, seorang anak perempuan dari sang saudagar datang membawa senyum cerah. Malin menatapnya sejenak, tampak terpesona. Ayah, bolehkah aku pergi ke pasar untuk membeli beberapa pakaian yang aku lihat kemarin? Boleh, kamu mau beli apa? Sepertinya aku akan membeli beberapa helai kain, beberapa perhiasan, yang mungkin akan cocok dipakai di aku. Kamu selalu punya selera yang bagus, tapi ingat, sebelum membeli, pastikan kamu membutuhkannya, bukan hanya karena cantik di mata. Dan jangan lupa selalu gunakan kemampuan negosiasimu. Baik ayah, aku akan selalu berhati-hati dan menggunakan negosiasi yang sudah kau ajarkan padaku. Terima kasih ayah. Saudagar mengangguk memberi izin. Anak perempuannya tersenyum berterima kasih dan mulai melangkah pergi. Saat itulah mata Malin tak bisa lepas Siapa dari dia? Yang perempuan tadi, dia anak pedagang kaya. Dia berbeda, begitu anggun. Sepertinya kamu tertarik ya pada dia. Tapi apakah orang seperti aku bisa menikahi dia? Bro, di dunia ini tidak ada yang tidak bisa bro. Jadi selama kamu coba pasti akan mendapatkannya.
Beberapa lama kemudian, anak dari saudari kaya itu kembali ke kapal. Disitulah Malin membulatkan tekadnya untuk segera menikahi perempuan tersebut. Aku datang untuk melamarnya. Aku mungkin hanya seorang pelaut, tetapi hatiku untuk putrimu lebih berharga dari semua harta di lautan. Keberanian seperti itu adalah harta yang lebih berharga daripada emas. Jika ia menerimamu, maka aku pun merestuinya. Pernikahan yang cepat terjadi. Tak lama setelah itu, anak saudagar menerima lamaran Malin. Mereka menikah dengan perayaan yang sederhana di kapal. Semua orang bersuka cita, termasuk Raka yang terus menggoda Malin tentang perubahan hidupnya. Wah, cepat sekali ya kawanku yang keras kepala satu ini menikah. Semoga tetap bahagia ya bro. Terima kasih untuk sudah berani melamarku saat itu ya Malin. Setelah Malin merasa bahwa dirinya sudah cukup mapan, ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya untuk menunjukkan kepada istrinya tempat di mana ia lahir dan dibesarkan. Ini kan tempat yang kamu bilang tempat masa kecilmu yang kamu tinggali untuk tumbuh dewasa. Kamu bilang tempat ini bagi di surga, Malin. Iya, memangnya kenapa? Tempat ini sangat kumuh, tidak layak untuk ditinggali. Bahkan, aku tidak dapat tinggal di sini, Malin. Tapi sepertinya kamu memang benar. Sebaiknya kita kembali saja ke kota. Malin, itu kakakmu. Ibu sangat merindukanmu. Kau ini siapa? Aku ini ibumu, Malin. Apa kamu benar-benar melupakanku? Malin? Orang inikah yang kau maksud dengan ibumu? Orang yang kumuh, tua, miskin, dan dekil Tidak, ibumu, dia Malin? sepertinya hanya nenek tua yang kehilangan anaknya. Pergilah nenek tua. Pergi kau nenek tua. Teganya kamu, Malin. Baiklah, aku akan pergi di hadapanmu. Biar Tuhan yang membalas kekejamanmu. Setelah Ibu Malin berpaling dari hadapannya, seketika langit berubah menjadi abu-abu dan turun hujan badai disertai gembira.